Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wa qala aidan a'linun nikah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang sama-sama kami dan kita muliakan keluarga besar Al-Ustadz Muhammad Danuri BA selaku tuan rumah pada kali ini, pada kesempatan kegiatan kali ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besan yang datang dari Bengkulu, keluarga besar Bapak Ahmad Rifai BA beserta rombongan yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para tamu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat perangkat kelurahan, kecamatan, maupun RT dan RW yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian seluruh hadirin hadirat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang dalam acara yang sakral ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, menjelang siang ini, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bertemu muka dalam rangka menghadiri undangan dari keluarga besar Bapak Al-Ustadz Muhammad Danuri BA, yaitu dalam rangka walimatul urus. Kita bersyukur alhamdulillah keluarga dari Bengkulu beserta rombongan, keluarga dari Jambi, keluarga dari Dumai, alhamdulillah dengan izin Allah juga telah berada bersama kita di dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan membawa berkah dan juga membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf tadi belum saya sebut yang berbahagia kedua mempelai Mas Wahyu Hidayat dan Adinda Anita siapa? Anita Sartika yang hari ini insya Allah akan menjadi raja dan ratu sampai berakhirnya acara kita nanti. Kemudian hadirin hadirat sekalian, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita di sini saat ini insya Allah dalam rangka mengikuti sunnah beliau. Sebagaimana hadis yang kami bacakan tadi, Mas Wahyu dan Anita sudah melangsungkan pernikahan dan ini adalah salah satu daripada
sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini Al-Ustadz Muhammad Danuri beserta ibu melaksanakan pesta walimatul urus. Insya Allah ini juga bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kami bacakan di awal tadi, a'linun nikah. Jadi nikah itu hendaknya diumumkan, disiarkan, dan ini insya Allah bagian daripada sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Rifai Ahmad beserta rombongan yang datang dari Bengkulu, dari Jambi dan dari Dumai yang kami hormati, yang kami banggakan. Izinkan saya di sini di atas panggung ini diminta oleh Ustadz Danuri untuk memberikan tausiah atau khutbah nikah, atau bahasa lainnya adalah pengajaran dalam sebuah pernikahan yang bagi saya sebenarnya cukup berat untuk memberikan tausiah ini. Tapi karena ini diminta dan sesuai dengan hadis Rasul, wa idzas tansohaka fansohu, kalau ada saudara kamu yang meminta nasihat maka berilah nasihat. Maka hakikatnya Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini dalam rangka menasihati diri saya, keluarga saya, dan juga jika ada hal-hal yang bisa diambil, hal-hal positif dari apa yang kami sampaikan nanti, itu dari Allah dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam berkeluarga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Mas Wahyu dan Mbak Anita, perlu kami sampaikan bahwasanya menikah itu adalah ibadah. Jadi apa yang kami sampaikan ini khususnya untuk Mas Wahyu, tapi secara umum untuk kita semuanya dan juga untuk diri saya sendiri beserta keluarga kami, bahwasanya menikah itu adalah ibadah. Menikah adalah ibadah. Maka syarat sahnya ibadah, salah satu syarat sahnya ibadah, dan itu yang paling utama adalah niat. Adalah niat. Bapak Ibu sekalian, nikah adalah ibadah yang paling panjang durasinya. Yang mengakhiri ibadah pernikahan adalah kematian. Oleh karena itu, selama Mas Wahyu dengan Mbak Anita masih terikat dalam ikatan pernikahan, maka selama itu juga mereka berada dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada syaratnya. Yang pertama adalah niat. Apa niat kita dalam ibadah atau dalam pernikahan? Niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata karena cinta, bukan semata karena cantik, bukan semata karena sayang. Karena cinta, sayang itu bisa lentur, bisa luntur, bisa habis pada masanya. Tetapi kalau kita nisbahkan, kita sandarkan ini semuanya karena Allah, maka insya Allah pernikahan kita akan langgeng sampai akhir hayat kita, sampai nyawa yang memisahkan kedua mempelai tersebut. Oleh karena itu Mas Wahyu yang baru kalau hitungan saya baru 8 hari menikah ini, kalau kemarin niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena menghindari pertanyaan kapan nikah, maka hari ini kami luruskan kembali, kami tegaskan kembali, luruskan niatnya lillahi ta'ala. Ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah niatnya ibadah, maka Mas Wahyu dan Mbak Anita berikutnya adalah dalam pernikahan harus lahir dan harus lebih semangat lagi dalam beribadah, dalam ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah yang
disunnahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mas Wahyu dulu terbiasa dengan tahajud, terbiasa dengan duhanya, maka jangan karena menikah itu menjadi hilang. Kenapa? Nikah ibadah, maka konsekuensinya seluruh ibadah yang ada yang menjadi kewajiban kita itu juga harus ditingkatkan. Nah ini Mas Wahyu ya, dan kita semuanya pernikahan ibadah, maka inilah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah yang lainnya. Karena apapun yang dilakukan oleh suami istri, insya Allah di hadapan Allah akan bernilai ibadah, termasuk dalam mencari rizki, bekerja dan lain sebagainya. Dan yang ketiga Mas Wahyu dan kita semuanya, karena ini ibadah, maka di dalam pernikahan tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Yang ada adalah win-win apa? Win-win solution. Jadi jangan kedepankan ego Mas Wahyu, ego Mbak Anita, tetapi carilah jalan tengah dalam setiap permasalahan. Karena ini ibadah, bukan mencari siapa yang juara, siapa yang menang, siapa yang kalah di antara kalian berdua. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, hendaknya dimusyawarahkan, hendaknya didiskusikan, hendaknya duduk bersama. Maka insya Allah keluarga akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan sakinah? Mas Wahyu, kedua-duanya tadi sudah disampaikan sosok yang berpendidikan tinggi, makanya saya agak grogi juga ngasih tausiah di hadapan mereka ini. Ya. Nah, apa itu sakinah, mawadah dan rahmah? Mas Wahyu, Mbak Anita bisa searching di Google, bisa baca di buku. Sakinah itu adalah ketenangan. Saya tanya Mas Wahyu, sudah tenang hatinya selama 8 hari ini? Oh, sedikit lebih tenang. Nah, belum full tenang, baru sedikit lebih tenang. Nah itulah Mas Wahyu hakikat pernikahan. Setelah ijab kabul, pesta, ada ketenangan dalam hati kita. Ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tadi Pak RT bilang sudah tidak lagi sibuk dengan WA-WA-an, dengan chatting-chattingan. Ya, karena sudah sudah bukan dunia maya lagi, tetapi sudah dunia nyata. Kalau dulu Mas Wahyu telat sarapan, hari ini sudah ada yang menyiapkan. Kalau Mas Wahyu agak kusut bajunya, hari ini sudah ada yang menyetrika. Nah, ketenangan-ketenangan itulah yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Mas Wahyu dan kita semuanya, bagaimana cara mendapatkan ketenangan? Karena ketenangan itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Ketenangan tidak bisa dicabut dari bumi, tetapi dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, anzalas sakinata ala qulubil mu'minin. Ya, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati orang mukmin. Mas Wahyu, 2 syarat untuk mendapatkan ketenangan, 2 syarat untuk mendapatkan sakinah. Yang pertama, jauhi semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi maksiat, jauhi hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian insyaallah Mas Wahyu akan tenang. Yang kedua, syarat sakinah adalah jangan sampai masuk apapun dalam tubuh kita, dalam diri kita, hal-hal yang haram. Ini Mas Wahyu, ini kaitannya dengan mencari rizki, memberi nafkah kepada keluarga. Jadi jangan sampai ada di antara kita keluarga yang lawas ini, jangan sampai ada hal-hal yang haram yang terkonsumsi yang masuk dalam diri kita. Kalau itu terjadi, maka sulit mendapatkan sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Mas Wahyu dan kita semuanya, mari kita berusaha menghindari semua yang dimurkai Allah, yang tidak disukai Allah. Yang kedua, mari kita hindari makanan ataupun konsumsi yang haram agar kita mendapat ketenangan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di awal ayat surat An-Nisa dimulai dengan ittaqu rabbakum. Takutlah kamu dengan Tuhanmu, takut untuk bermaksiat, takut untuk memakan yang haram.
Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah Mas Wahyu dan Mbak Anita akan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hadirin hadirat, kemudian mawaddah. Apa itu mawaddah? Kalau tadi sakinah, sekarang mawaddah. Mas Wahyu, mawaddah itu adalah cinta seorang suami kepada istrinya. Itu mawaddah. Dan cinta mawaddah ini basicnya, dasarnya adalah physically, ya. Cinta dengan Mbak Anita karena cantiknya, karena ayunya, karena semampainya. Nah, itu adalah mawaddah. Itu yang menimbulkan rasa suka, cinta. Itu mawaddah. Dia akan lekang oleh zaman. Karena kecantikan Mbak Anita mungkin tidak bertahan di umur 60-70. Maka kita perlu yang ketiga, yaitu rahmah. Apa itu rahmah? Yaitu rasa cinta yang lahir bukan karena fisik, tetapi rasa cinta yang lahir karena inner beauty, yaitu kecantikan yang ada di dalam. Kecantikan moral, akhlak, etika, kelembutan tutur kata, kelembutan sapaan kepada suami, kepada istri. Itulah yang akan menimbulkan rahmah. Maka kalau hari ini kita saksikan ada kakek-kakek, nenek-nenek masih harmonis, itu karena rahmah. Tetapi kalau hari ini Mas Wahyu begitu mencintai Mbak Anita, bisa jadi itu karena mawaddah. Maka mari kita suburkan di dalam keluarga kita mawaddah dan juga rahmah, sehingga disitulah akhirnya kita akan berlabuh di usia senja bersama-sama. Kita tetap menjalani kehidupan sampai hayat memisahkan kita bersama. Itu adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendoakan para mempelai, kita harap mereka sakinah, mendapat ketenangan, mawaddah, saling mencintai karena fisik mereka, karena dorongan fisik. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita berharap mereka diberi rahmah sehingga mereka saling mencintai sampai hayat yang memisahkan mereka berdua. Ini harapan kita semuanya, dan harapan kita kepada keluarga yang sedang kita bangun pada hari ini, dan harapan para bujang dan jomblowan-jomblowati yang ada di belakang sana. Nah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa sisa waktunya? Tadi ada timernya. Masih banyak. Jadi itu Mas Wahyu poinnya. Yang pertama masalah niat dalam beribadah melalui pernikahan. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan sakinah, kemudian mawaddah, dan bagaimana kita bisa menggapai rahmah. Dan mawaddah serta rahmah ini perlu diusahakan, perlu diminta, perlu diupayakan. Salah satunya adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah menurunkan kepada kita sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ayat yang dibacakan oleh Pak RT, dibacakan oleh MC, dibacakan oleh Pak Solehin tadi, kemudian yang saya bacakan, ada perbedaan antara ketika menyebut sakinah dengan mawaddah dan rahmah. Kalau sakinah litas kunu, ini menjadi goals atau tujuan daripada nikah, yaitu untuk mendapatkan ketenangan. Tetapi ketika bicara mawaddah dan rahmah pakai kata-kata ja'ala, artinya Allah yang akan menciptakannya, Allah yang akan memberikan mawaddah dan rahmah. Kalau Allah yang memberikan, maka kepada Allah kita meminta. Nah, kalau Allah yang menciptakan, ja'ala, Ustadz Solihin mungkin lebih paham ke saya. Ja'ala artinya adalah menciptakan, membuat. Kalau Allah yang membuat, berarti kita perlu meminta kepada pembuatnya. Maka Mas Wahyu, Mbak Anita banyak-banyak meminta kepada Allah agar diturunkan mawaddah dan rahmah sehingga tujuan sakinah akan tercapai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir poin yang ingin saya sampaikan untuk kita semuanya, wabil khusus untuk Mas Wahyu dan Mbak Anita. Tetapi ini Mas Wahyu, Mbak Anita, ini bisa saja dicari, dibaca di sumber-sumber lain, referensi lain. Saya menyampaikan 10 wasiat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau ingin menikahkan putranya. Jadi beliau mengingatkan kepada putranya tentang 10 nasihat atau memberikan 10 nasihat
kepada putranya. Hari ini melalui lisan saya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya sambungkan nasihat ini untuk Mas Wahyu dan Mbak Anita khususnya, dan umumnya untuk kita semuanya. Tidak perlu dicatat, nanti bisa dicari di searching saja ya. Atau sudah ada, atau langsung direkam di dalam memorinya. Yang pertama, Mas Wahyu, nasihat Imam Ahmad bin Hambal kepada putranya adalah, pertama dan kedua, wanita butuh dicintai dan perlu diekspresikan rasa cintanya. Ya. Jadi Mbak Anita ini perlu dan sangat butuh cinta dari Mas Wahyu, dan tidak sekedar cinta saja tetapi perlu diekspresikan. Maka sering-seringlah bilang I love you ya. Kalau kemarin nama di HP, nama di apa namanya? Apa istilahnya? Kontak, nama di kontak, barangkali namanya kemarin calon istriku. Hari ini diganti jadi my love. Gitu. Ya, itu ekspresi cintanya, Ya, setiap habis nulis WA nanti di ujungnya diakhiri dengan muah. Kira-kira itu ekspresi cinta. Karena wanita itu butuh dicintai dan butuh ada ekspresi cinta. Ya, digandeng tangannya, ya kayak sekarang lah. Kira-kira. Ya. Nah, ini pertama nasihat Ahmad bin Hambal untuk putra beliau. Yang ketiga, kata Imam Ahmad bin Hambal, wanita itu memiliki kelemahan, tidak sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, tiap bulan wanita dikasih waktu istirahat. Istirahat dari sholat, kalau Ramadan istirahat dari puasa. Karena memang wanita perlu atau memiliki kelemahan. Oleh karena itu Mas Wahyu dalam rumah tangga, ya, ketika istri lemah, barangkali masuk pada fase yang lemah, maka Mas Wahyu harus menjadi penguat bagi istrinya, ya, harus menghiburnya. Kalau perlu ditanya, kenapa kok sedih sekali minggu ini? Oh, pingin balik ke Bengkulu, ya diantar, kan itu. Pingin healing kemana, misalkan ke Paris, ya kalau ada dananya diajak ke sana. Kalau tidak ada, ya mimpi sama-sama kita ke Paris, kan begitu. Nah, jadi wanita itu punya kelemahan, dan pria suami harus mengerti itu dan harus bisa memposisikan diri ketika sang istri, sang wanita berada pada titik lemah tersebut. Tapi jangan pula dibuat-buat, Mas Anita, Mbak Anita ya. Tiap hari aja menunjukkan kelemahannya, jangan pula seperti itu, ya. Nah, ini nasihat Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, kata Imam Ahmad kepada putranya, rumah adalah singgasana wanita. Rumah adalah singgasana wanita. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau saya ini orang dusun, asli orang dusun, pakai shot, asli. Nah, ya. Jadi kami itu biasa, mungkin di sini juga sering kita mendengar, mana orang rumah. Orang rumah itu kan artinya istri. Kenapa dia disebut dengan orang rumah? Karena memang kodratnya wanita itu adalah tinggal di rumah, dan singgasananya adalah di rumah. Oleh karena itu Mas Wahyu, soal rumah ini, bagaimana penataan kamar, penataan rumah segala macam, tidak usah terlalu ribet Mas Wahyu. Serahkan ke Mbak Anita sajalah. Mau dicatnya kuning, pink segala macam, monggo korso mawon. Ya. Mau dibelinya korden baru, silakan. Mau dicopotnya karpetnya diganti dengan karpet baru, silakan, tidak apa-apa. Biar dia tenang di rumahnya. Karena ayat Al-Quran kan waqorna fi buyutihinna, dan tinggallah mereka di rumahnya. Ini tahun 2020, 2021, ini masyhur ayat ini, dikait-kaitkan dengan corona. Waqorna fi buyutihinna, tinggallah di rumah. Padahal ayat itu bukan bicara masalah corona, ya kan? Itu Mas Wahyu pahami bahwasanya rumah adalah singgasana istri, istri
Wajar kalau dia tinggal banyak di rumah. Oleh karena itu serahkan urusan rumah, urusan furniture, urusan hias menghias itu biarlah istri yang mengelola, biarlah istri yang lebih tahu, karena dia yang akan banyak tinggal di rumah tersebut. Bahkan sampai di surga pun nanti Bapak Ibu, nah ini Pak RW, di surga nanti Pak RW ini tidak nyari rumah, yang dicarinya bidadari. Ini kalau laki-laki, Mas Irul, nanti kalau sudah masuk surga itu yang dicarinya rumah, yang dicarinya bidadari kalau laki-laki. Tetapi kalau perempuan sampai masuk surga pun yang dicarinya rumah. Istri Fir'aun namanya Asiyah. Istri Fir'aun namanya Asiyah. Itu doanya, Rabbibni li bait indaka baitan fil jannah. Ya Rob, kata istri Asiyah, tolong bangunkan untuk saya rumah di surga nanti. Jadi bukan hanya di dunia perempuan ini pingin rumah, senang tinggal di rumah dan disuruh tinggal di rumah, tetapi sampai di surga pun yang dicari adalah rumah. Itu Al-Quran ayat surat At-Tahrim, cerita tentang istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Maka urusan rumah, Mas Wahyu, tidak usah terlalu cerewet. Ya, udah serahkan ke Mbak Anita saja. Mau diapakan? Yang penting tidak dibakarnya, gitu saja. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, wanita ini diciptakan dari tulang yang bengkok. Ustaz Danuri, masih ada tulang bengkoknya? Sudah diserahkan ke Bu Mustika. Oh, wanita ini diciptakan dari tulang yang bengkok. Oleh karena itu hati-hati Mas Wahyu. Kalau mau meluruskannya jangan terlalu keras. Tetapi kalau dibiarkan bengkok selama-lamanya juga tidak bagus. Maka pertengahan saja, moderat saja. Ketika istri salah jangan dibentak, jangan disalah berlebihan, tetapi kita ingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih menyenangkan, sehingga yang bengkok tadi bisa lurus dengan baik dan dia tidak selama-lamanya dalam kondisi yang bengkok. Dalam pepatah Arab dikatakan la takun rotban fatu'saro wala yabisan fatukassaro. Jangan kamu terlalu keras, nanti kamu patah, tetapi jangan pula kamu terlalu lembut, nanti kamu menjadi subjek, dibully sama istri dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh. Maka kita bersikap pertengahan saja. Ini karakteristik wanita diciptakan dari tulang yang bengkok. Berikutnya yang keenam, ini penting nih Mas Wahyu, karena pernikahan antar provinsi, akad ini, antar kota, antar provinsi pernikahannya ini, ya kan? Penting Mas Wahyu, kata Imam Ahmad untuk putranya, jangan biarkan istrimu terputus hubungannya dengan kedua orang tuanya dan keluarganya. Ya, Mas Wahyu yang kalau memelihara itu kurang pas ya. Yang mengasuh Mbak Anita ini sampai 28 tahun adalah bapak dan ibunya. Mas Wahyu baru ngambil 8 hari yang lalu. Baru 8 hari yang lalu diambil oleh Mas Wahyu dari kedua orang tuanya. Maka Mas Wahyu, kata Imam Ahmad bin Hambal, jangan pernah putuskan hubungan antara istrimu dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Begitu juga Mbak Anita. Jangan pernah putuskan hubungan Mas Wahyu dengan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Semua harus dibangun dengan baik hubungan antara kedua keluarga tersebut. Maka hari baik, bulan baik, monggo silakan bawa istri ke Bengkulu, sekali-kali main ke Rimbo Bujang. Kalaupun sudah berada di luar kota, di Bandung misalkan, monggo silakan atur waktunya dengan keluarga, jangan sampai terputus hubungan. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam beberapa hari ini ada berita online, kita dengarkan ada seorang menantu membunuh mertua perempuannya. Namanya Novi, nama menantunya, membunuh. Salah satunya adalah karena ada indikasi sang keluarga tidak mau menerima sang menantu ini. Jadi hindari ini, naudzubillahi min dzalik. Ini pelajaran buat kita dan orang tua
mertua pun harus meletakkan dirinya pada tempat yang benar. Jangan terlalu merecoki urusan keluarga. Yang orang tua adalah tempat berdiskusi anak, tempat meminta pertimbangan, tempat meminta saran dan masukan. Tetapi tidak sewajarnya juga orang tua terlalu intervensi terhadap keluarga yang sedang dibangun oleh putra putrinya, dan putra putrinya berdosa ketika memutuskan hubungan dengan keluarga besarnya. Oleh karena itu Mas Wahyu, saya sendiri yang sedang berkeluarga ini, Mas Wahyu yang sedang memulai berkeluarga, ayo kita jaga hubungan baik antara istri kita dengan keluarga besarnya, keluarga suami dengan keluarga besarnya, dan di antara kedua keluarga tersebut. Hari ini Pak Ahmad Rifai, kami alhamdulillah bersyukur begitu banyak keluarga dari Bengkulu yang ikut mengiringi, tanda yang baik Allah, dan juga kami mengantarkan ke Bengkulu dengan sepenuh hati, dan insya Allah ini adalah awal yang baik bagi kedua mempelai putra putri kita ini insya Allah. Hadirin hadirat yang ketujuh, sifat wanita suka mengingkari dan juga tidak mengakui pemberian suami. Ini kata Imam Ahmad, bukan kata saya ya. Nanti dibilangnya Pak Ustadz ini main-main. Enggak. Jadi ini ternyata tabiat wanita, ternyata mengingkari dan tidak mengakui pemberian suami. Oleh karena itu Mas Wahyu, na'udzubillah, Mbak Anita, jangan seperti itu. Kalaupun terjadi seperti itu, Mas Wahyu mohon bersabar dan kasih pembelajaran dan juga didiskusikan bersama, ya. Karena ini tabiat wanita, kata Imam Ahmad. Jangan membenci wanita yang seperti ini, tetapi diajak untuk kembali ke jalan yang lurus. Kemudian yang berikutnya, pesan dari Imam Ahmad adalah wanita membenci laki-laki yang terlalu keras atau serius. Nah, ini kayak saya mungkin termasuk mungkin ini. Saya ini agak-agak serius juga kadang, ya kan? Jadi ternyata tidak boleh Mas Wahyu. Sekali-kali bercanda sama Mbak Anita itu, ya. Jangan terus serius saja bawaannya, ya. Nah, tidak boleh, karena seorang wanita ternyata tidak suka, kata Imam Ahmad, terhadap profil laki-laki, karakter laki-laki yang keras, kemudian ego, kemudian mau menang sendiri, kemudian juga tidak mau mengalah. Nah, ini tidak disukai oleh seorang wanita. Maka laki-laki harus bisa menempatkan diri antara keduanya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Kalau terlalu lembut nanti ibarat kami, pepatah kami di dusun itu namanya bagaikan puyuh jantan. Apa arti puyuh jantan? Bapak Ibu mungkin belum ada, mungkin sebagian kita sudah tahu. Puyuh itu, burung puyuh itu, kalau sudah bertelur, yang betinanya, itu betinanya kabur, tidak mau tanggung jawab. Yang ngeram itu yang jantannya, sampai nanti netas, itu yang ngurus yang jantan. Yang ngurus yang jantan, puyuh. Kalau Bapak tidak percaya, ternaklah puyuh. Jadi puyuh betina ini termasuk tipe wanita yang sadis kalau menurut saya, ya. Hanya bisa bertelur, tidak bisa ngurusi. Nah, kalau laki-laki terlalu lembut, Mas Wahyu, nanti jadi bagaikan puyuh jantan nanti. Maka harus bisa menempatkan diri, kapan kita harus tegas dengan istri, kapan juga kita harus lembut, bahkan super lembut kepada istri kita. Karena Rasul mengatakan, Rasulullah adalah orang yang paling lembut terhadap keluarganya. Itu hadis Rasulullah. Rasul adalah orang yang paling lembut terhadap keluarganya. Dan Ustadz Danuri dan Ibu Mustikawati ini luar biasa. Pendidikan keluarganya dan kelembutannya terhadap keluarga itu luar biasa. Saya tidak pernah dengar Bu Mustika ini marah, itu tidak pernah dengar saya. Ya. Apalagi Ustadz Danuri, tidak pernah dengar beliau marah. Ya. Inilah contoh kelembutan yang diberikan dalam sebuah rumah tangga keluarga. Dan yang terakhir, kata Imam Ahmad bin Hambal, nasihatnya, wanita adalah tawanan bagi laki-laki, maka perlakukanlah tawananmu dengan baik. Nah, kemarin setelah akad nikah, ingat enggak Mas Wahyu,
sudah baca taklik, ya kan? Nah, salah satunya adalah muasyarah bil ma'ruf, yaitu menggauli istri, berhubungan dengan istri dalam konteks apapun bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wis angop Mas Wahyu, ngantuk ya? Aduh, tadi malam sampai jam berapa begadangnya ini? Ya. Wis sahur. Saya tadi malam jam 9 baliknya. Mas Wahyu belum bobok waktu itu. Nah, udah ngantuk ya sudahlah, kita akhiri saja. Ya, kasihan Mas Wahyu. Ya. Ya baik, hadirin hadirat sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesan dan nasihat kami untuk kedua mempelai, membangun keluarga, menikah itu perlu ilmu. Nah, ini kata kuncinya di sana. Menikah, membangun keluarga itu perlu ilmu. Oleh karena itu Mas Wahyu, Mbak Anita, jangan pernah berhenti belajar. Bukan hanya belajar untuk ngajar, karena ini dosen, tetapi belajar bagaimana membangun rumah tangga yang benar, yang baik, sesuai dengan tuntunan agama kita, sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sampaikan ini Mas Wahyu ada di buku, ada di internet, ada di banyak tempat. Tinggal Mas Wahyu dan Mbak Anita mau belajar atau tidak. Oleh karena itu jangan lupa membangun rumah tangga dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, insya Allah rumah tangga yang dibangun dengan ilmu insya Allah akan berakhir dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Pak Danuri. Saya menasihati diri saya sendiri, ya, dan juga kita semuanya, wabil khusus untuk putra-putri kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilafannya. Sekali lagi kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan kedua mempelai ini mencari keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah insyaallah, bahagia dunia dan akhirat. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, ada gerak-gerik kata-kata yang tidak pantas barangkali terucapkan ketika atau dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada manusia kita mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat saya amalkan, kita amalkan, dan mereka amalkan dalam membangun bahtera rumah tangga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi perwakilan dari keluarga banyak kali pantunnya. Saya sampai bingung juga mau balas pantunnya ini. Ya. Tapi saya orang Sumatera pantang rasanya kalau tidak dibalas pantunnya itu ya. Maka saya coba juga lah untuk membalas pantun dari keluarga besar Bapak Rifai Ahmad ini. Nanti kalau cakep bilang cakep ya. Nah, kalau tidak cakep bilang tidak cakep. Ya. Ini pantun pertama untuk kedua mempelai. Jalan-jalan ke dusun Senamat, lihat durian sedang berbuah. Kami doakan kedua mempelai bahagia dunia akhirat. Semoga segera dapat momongan yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini pantun untuk pengantin lawas, ya, untuk kita semua. Pantunnya, ibadah haji ke kota Mekah, jangan lupa mencium Hajar Aswad. Jika ingin mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, jangan pernah tinggalkan sholat dan jangan lupakan nasihat. Terakhir, pantun untuk keluarga besan. Nah, tadi juga ada pantun untuk keluarga kita kan? Nah, untuk besan kami kasih juga pantun. Apa ini pantunnya nih? Pergi ke kebun panen duku, duku diantar ke rumah Pak Imam. Nah, Pak Imam kami Ustaz Danuri, ya. Saya ulangi lagi, pergi ke kebun panen duku, duku diantar ke rumah Pak Imam. Keluarga besan pamit pulang ke Bengkulu,
kita doakan selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup Pak. Bapak tadi ada 9 saya hitung pantunnya. Saya tidak kuat bikin 9 Pak. 3 aja lah ya. Mohon maaf Pak, tidak terbalas pantunnya. Untuk hari ini keluarga Besan menang dalam masalah pantun. Nah, kita akui kita kalah. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya diminta sekaligus memimpin doa. Maka di penghujung acara kita ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, mengkhusyukkan hati kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, di suasana yang hujan ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semuanya. Doa untuk kebaikan kita, keberkahan kita semuanya. Wabil khusus untuk kedua mempelai, semoga Allah berikan mereka mawaddah, rahmah, dan dijadikan keluarga yang sakinah insyaallah. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghafurur Rahim. Ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ya Allah li ahli hadzal bait minal ladzina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum wa'idhum min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahumma taqabbal minhum jami'a hasanatihim waghfir lahum jami'a sayyi'atihim innaka ala kulli syai'in qadir ya ghafur ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa nas'aluka ya Allah taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunkas sholihin, Rabbana hab lana min ladunkas sholihin, Rabbana hab lana min ladunkal hafizin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik li ahlina warzuqhum minna warzuqna minhum
wajma' bainana ma jama'ta fi khair wa farriq bainana ma farraqta fi khair. Barakallah likullim minna fi sahibatihi. Allahumma barik lahuma ya Allah wajma' bainahuma ya Allah fi khair. Allahumma barik lahuma ya Allah wajma'huma ya Allah fi khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim dinana wa sallim kulla a'malina wa kulla hajatina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hassil maqasidana. Allahumma sahhil umurana min umurid dunya wal akhirah, min umurid dunya wal akhirah allati hiya laka fiha ridha ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan halala, rizqan thayyiba, rizqan mubaraka, innaka anta khairur raziqin. Allahumma anzil alaina wa ala ahlina as-sakinah wal mawaddah war rahmah. Allahumma anzil ala hadzal arish as-sakinah wal mawaddah war rahmah. Ya Allah, berikanlah, turunkanlah kepada keluarga kami, khususnya kepada keluarga Wahyu Hidayat dan Mbak Anita, sakinah, mawaddah dan rahmah. Hanya mautlah yang memisahkan mereka ya Allah. Berilah mereka keturunan yang soleh solehah, berilah mereka keturunan yang qurrata a'yun, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma aslih ahwalana wa aslih sababana wa aslih ahlana, innaka anta ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sallimna fi safarina ya Allah, sallimna fi safarina ya Allah, sallimna fi safarina ya Allah. Berilah keselamatan, kemudahan, kelancaran bagi keluarga yang akan kembali ke tempat mereka ya Allah. Lindungilah mereka dalam perjalanan ya Allah. Sampaikanlah mereka kepada tujuan mereka dengan selamat, dalam kebaikan dan dalam ridhomu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a, innaka anta mujibus sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.